melihat view dari gunung tertinggi di dunia, gunung A misalkan, lalu dia effort ke sana, naik ke gunung Everest terus zaman gunung Everest, bayarnya tidak murah, budget kesananya pasti mahal, taruhannya nyawa. Orang kalau sudah punya mimpi keinginan itu datang hadirin, sampai bahkan sekalipun harus bertaruh nyawa. Bayangkan orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Allah dan Rasulnya lebih layak, lebih sangat amat layak untuk kita perjuangkan dapat cintanya, untuk kita perjuangkan dapat ridhonya. Jadi kalau ridho manusia, keinginan manusia, apa yang kita inginkan dalam hidup kita tentang dunia, kita berusaha untuk meraihnya, kenapa untuk Allah enggak? Ya kan? Orang punya cita-cita, saya harus melihat Menara Eiffel, dia effort hadirin, beli tiketnya, siapkan waktunya, semuanya dia effort untuk Allah. Kenapa enggak? Padahal Allah dan Rasulnya ahakku lebih berhak. Allah dan Rasulnya lebih berhak. Kita untuk dunia effortnya setengah mati, untuk Allah dan Rasulnya yang lebih berhak. Kenapa setengah-setengah? Ayo yang baik, ayo jangan nanggung, ayo hadirin kejar ridhonya Allah, sapu semua amal-amal salih, jangan tertinggal ada sedikit pun peluang amal salih kecuali kita rata kanan. Amal salih kalau bisa semuanya rata kanan, mentok kanan. Apa itu Ustadz maksudnya? Hadirin, biasanya kan kalau volume mentok paling keras, volumenya kemana arahnya? Kanan, ya kan? Kalau spek ini ya, bitrate-nya 10, 20, 30, makin ke kanan nomornya makin tinggi. Jadi makin rata kanan tuh artinya pol mentok. Kalau bahasa Qur'annya fattaqullaha mastata'tum. Kalian bertakwa kepada Allah, spek ketakwaannya adalah rata kanan. Rata kanan tuh maksudnya sepol-polnya mentok semaksimal mungkin rata kanan. Jadi kalau beramal soleh harus rata kanan, jangan rata kiri hadirin. Jangan di tengah juga, udah rata kanan aja, sat mentokin. Saya mampunya sanggup di sini karena Allah dan Rasulnya ahakku lebih berhak. Ahakku, Allah dan Rasulnya lebih berhak ayyurdu, untuk kita jemput ridhonya daripada cari ridhonya manusia. Gak dapat ya kan? Kemarin kan saya bilang hadirin ya, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, selamat datang yang baru datang, izin mengulang. Kemarin tuh kami menyampaikan gini kalimatnya, kalau dari awal kita berbuat baik sama orang lain lalu berharap orang lain itu membalas kebaikan kita, dari awal kita begitu, maka yang kurang cerdas siapa? Kita yang kurang cerdas. Karena kita berharap sama manusia, dari awal kita udah kurang cerdas. Coba kalau kita biasa aja, ya saya sih maunya Ustadz dia baik sama saya. Iya, kita kan maunya begitu. Tapi manusia kan gak ada yang tahu siapa dia, bagaimana dia. Tapi nanti saya tahu setelah saya kasih sesuatu Ustadz, apakah dia pandai berterima kasih ataukah tidak. Gak apa-apa hadirin. Harga yang normal untuk membayar sesuatu agar tersingkap kadang-kadang memang harus dibayar dengan sekian dan sekian. Kan kita baru tahu orang ini amanah apa enggak setelah kita kasih amanah. Dan itu kadang-kadang harganya macam-macam. Kalau dengan minjem uang 100.000 lalu dia tidak mengembalikan, maka 100.000 adalah ongkos paling murah mengenal seseorang. Kalau minjem 50.000 terus 50.000 itu tidak dikembalikan, maka 50.000 itu adalah ongkos untuk mengetahui kualitas seseorang. Orang jujur nggak? Amanah nggak?
Kalau dari situ saja kita udah mengetahui bahwa dia kurang amanah, berikutnya jangan dikasih kesempatan untuk kedua kalinya, jangan. Nah, kesempatan pertama aja udah zong, dipinjemin 50.000 udah zong, lalu dia pinjam lagi dong 1 juta, tambah zong lagi. Lah 50 aja kemarin belum, udah tenang aja saya balikin. Nggak bisa gampang ke bayar utang, jangan. Ya pelan-pelan lah, berdoa mudah-mudahan segera lunas, tapi gampang ke jangan. Ayo lanjut. 63. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh neraka jahanam baginya, dia kekal selama-lamanya di dalamnya, dan itulah kehinaan yang besar. Fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha. Siapa yang menentang Allah, menentang Rasul, ancamannya itu ngeri. Fa'anna lahu, bagi dia yang nentang Allah, nentang Rasul, nara jahannam, dia akan ditempatkan di api neraka. Tapi nggak cukup di situ hadirin, lebih ngerinya ya ayat selanjutnya, lebih ngerinya ya penggalan selanjutnya. Khalidan fiha. Mereka di dalam neraka berapa lama? Selamanya, hidup selamanya tuh. Kalau seneng ya seneng, tapi kalau hidup disiksa khalidan fiha selama-lamanya kan, aduh. Jangan mau udah mohon maaf hadirin. Ini tolong dengarkan, agak nyelekit sedikit ya, tapi baik, mudah-mudahan jadi sembuh kita. Kalau di dunia kita mah sudah melarat, menderita, tambah nggak sholat, mau jadi apa kita hadirin? Ya Allah hadirin, mau jadi apa kita hadirin? Udah mah di dunia, mau jadi apa kita hadirin? Udah mah di dunia melarat, hidup banyak penderitaan, ditambah tidak sholat, mau jadi apa hadirin? Nggak apa-apa, mungkin kita lagi berproses menuju kesehatan rekening kita, pelan-pelan menuju kesehatan rekening kita, rekoso, prihatin, menderita, pelan-pelan. Alhamdulillah 1000, 2000 disyukuri, 1000, 2000 dinikmati, 1000, 2000 yang penting konaah, 1000, 2000 yang penting konaah. Itu mewah hadirin. Bahaya kalau kita hidup udah mah belum sehat rekeningnya, banyak menderitanya, banyak persoalannya, kepala sedang mumet-mumetnya, tambah lagi tidak sholat, wah tambah ambruk hadirin, tambah ambruk. Mungkin kita belum kaya, mungkin kita dikatakan berhasil ya sedang berproses, tapi kalau sholat mah sebenarnya kita udah sukses hadirin. Karena sukses menurut Allah itu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Karena sukses ukuran Allah, ukuran Rasulnya adalah dia taat sama Allah, masuk ke dalam surga, dan mengamalkan amalan-amalan ahli surga, terhindar dari api neraka dan terjauhkan dari amalan-amalan ahli neraka. Faqad faz, dia beruntung, dia menang, dia sukses. Jangan mau udah kalah di dunia, kalah telak di akhirat, mau jadi apa kita hadirin? Walaulah kita mungkin secara dunia belum menang, tapi akhiratnya kita menang, insya Allah kita sukses. Jadi dunia ini ayolah dikejar, dipersiapkan. Sholat itu ya mesti harus juga dipersiapkan, jangan disepelekan. Kan gak enak kalau kita nanti naru jahannam khalidan fiha, kamu di dalam neraka kekal selama-lamanya. Waduh hadirin, Nabi itu pernah bilang,
dalam sebuah riwayat, riwayatnya itu riwayat Imam Muslim. Suatu ketika terdengar suara gelegar yang mencekam luar biasa, gelegar gitu. Sahabat-sahabat terbelalak, terus saling bertanya, suara apa itu ya Rasul? Suara apa itu ya Rasul? Suara apa itu Rasul? Nabi jawab apa dalam hadis Muslim? Di hadis Muslim Nabi jawab, itu suara batu yang dilempar ke dalam neraka sekian puluh tahun lamanya, sekarang baru sampai dasar keraknya neraka. Waduh. Hadirin tahu kan, barang tuh kalau jatuh kecepatannya cepat banget kan hadirin. Nah itu puluhan tahun loh hadirin. Berarti dalamnya api neraka tuh seperti apa itu? Ah nggak apa-apa kali Ustadz, mampir doang bentar. Walah mampir, kalau bisa jangan mampir. Nggak apa-apa kali cuma nyicip sebentar. Walah nyicip, kalau bisa jangan nyicip. Ngapain nyicip neraka? Nyicip surga aja langsung. Khalidina fiha abada, yang selama-lamanya di dalam surga. Kalau bisa begitu aja hadirin, jangan nyicip neraka, jangan. Nyicip mah surga aja. Terus dari situ kan kita belajar nih, neraka ngeri, serius. Kalau kita nggak siap-siap, kepleset aja, bubar hadirin. Tapi ya tenang, insya Allah semua kita min ahlil jannah. Kenapa kok begitu? Nabi bilang kan, kata Nabi SAW, kullu ummati, kalian ini umatku, mu'afan, pasti maafkan, illa kecuali al-mujahirun, kalau kalian terang-terangan berbuat dosa. Yang penting jangan terang-terangan lah. Buat dosa juga jangan. Kalau bisa mah jangan berbuat dosa terang-terangan. Terus begini hadirin, kalau ada satu waktu kita ini bisa selalu berbaik sangka sama Allah, baik sangka. Karena Nabi juga bilang begini, kata Nabi SAW, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Kita ini jangan meninggal kecuali dalam posisi baik sangka sama Allah. Jadi emang harus baik sangka kepada Allah, kita baik sangka. Kita sangka baik, laku baik, amal baik, lakuin aja yang terbaik. Persangkaanmu akan jadi takdirmu itu benar. Allah sesuai prasangka hambanya. Maka ada kalimat yang tadi, persangkaanmu akan jadi takdirmu itu benar, karena sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya sangka baik, ya baik. Kalau hambanya sangka buruk, ya buruk. Fa in khair fa khair, fa in syar fa syar. Jadi kita tugasnya bersangka baik sama Allah, sekalipun lagi nggak baik-baik aja. Ya Allah, apapun yang terjadi, Engkau pasti beri yang terbaik. Begitu terus, orang beriman begitu terus. Gagal nikah, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Gagal rumah tangga, bercerai, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Gagal mendidik anak-anak, akhirnya anak-anak kita berbelok, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Gagal dalam karir, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Dipecat dari sebuah perusahaan, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Baru saja ketipu karena sosial media lewat AI, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Baru saja dapat luka hati karena omongan-omongan tetangga, ya Allah Engkau tahu yang terbaik. Begitu terus hidupnya orang beriman, berputar dengan baik sangka. Nggak ada kesempatan buruk sangka sama Allah tuh, mana tempatnya, nggak ada ruang begitu hadirin.
Baik sangka, baik sangka, baik sangka. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kita ini harus sangka baik. Kalau kita nggak sangka baik, kitanya yang repot. Kalau yang datang buruk-buruk kan kitanya yang sakit hati kan. Pasti begini deh. Udah sangka buruk duluan. Fa in syar fasyar. Kalau kitanya bersangka buruk, yang datang juga yang buruk. Makanya sangka yang baik. Gitu hadirin. Kita lanjut sebentar, ayat 64 sekarang. Orang munafik itu takut jika diturunkan satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakan kepada mereka, teruskan berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan mengungkap apa yang mereka takuti itu. Larangan mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Apa itu mengolok-olok Allah dan Rasulnya? Ngejek itulah hadirin. Ngece, menjadikan Allah dan Rasulnya bahan ejekan, bahan tertawaan. Bolehlah bercanda tuh boleh. Nabi itu orangnya seneng guyon. Nabi itu orangnya seneng bercanda. Salah satu hadis candaan Nabi kan, Nabi bercanda sama, ya Aba Umair ma fa'alad Nughair. Nabi kan bercanda, wahai Abu Umair, ma fa'alad Nughair, itu burung Nughair lagi apa? Jadi ada sahabat Nabi yang melihara burung, terus Nabi mencandai, itu burung Nughair itu lagi apa? Nabi itu suka bercanda juga. Pada satu ketika ada seorang wanita bilang, ya Rasulullah, suami saya ABCXZ. Nabi lalu mencandai bilang begini dalam hadis Muslim, maka Nabi SAW, suamimu yang matanya ada hitamnya kan? Hah? Matanya ada hitam? Enggak ya Rasul. Enggak. Suamimu yang matanya ada hitamnya kan? Hah? Perempuan ini bingung. Terus akhirnya sedikit tertawalah semua. Kenapa? Mata kita ada hitamnya nggak hadirin? Nah, ada hitamnya kan? Nabi juga orangnya senang bercanda. Satu ketika dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang nenek, ya Rasulullah, apakah nenek masuk surga? Nenek, di surga nggak ada nenek-nenek. Sebelum sempat nenek itu bersedih hati, Nabi langsung meneruskan, karena nanti di surga semua wanita usianya 33 tahun, nenek-nenek nanti kembali jadi muda, kakek-kakek juga kembali jadi muda, umurnya semua rata-rata 33 tahun. Usia puncak 33 tahun, lagi top-topnya tuh, best perform 33 tahun, 30, 35 best perform kan. Nanti penghuni surga laki-laki, kata Nabi, tingginya 60 siku ke langit, perempuan tingginya 40 siku ke langit. Laki-laki seperti postur bapaknya Adam alaihi salam, ibu yang perempuan seperti ibundanya Hawa alaihi salam, 40 siku ke langit. Tinggi-tinggi nggak tuh penghuni surga, ya kan? 20 meter sampai 25 meter, tinggi sekali loh hadirin. 25 meter tuh sebangunan ini aja lebih tinggi lagi hadirin. Ini tinggi bangunannya kan, kalau 4 lantai, satu lantainya itu 3 meteran, 3 meter setengah kali 4 kan berarti 14 meter. Berarti 2 kali lipatnya gedung ini. Besok posturnya manusia tuh 2 kali lipatnya gedung 4 lantai ini hadirin. Kata Nabi SAW kan begitu. Umurnya 33, tinggi yang laki-laki 60 siku, yang perempuan 40 siku, dan kita hidup khalidina fiha abadan, hidup selama-lamanya. Apa sulitnya bagi Allah hadirin? Kita sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Lalu ada? Ada. Besok nggak ada lagi? Gampang bagi Allah. Setelah nggak ada lagi, diadakan lagi, mudah nggak? Sangat sepele bagi Allah. Mau seperti apa kitanya? Ayo kita siap. Jangan lupa, dunia ini tempat singgah sebentar. Akhirat itulah selama-lamanya tujuan kita. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi bersabda, Allah itu nggak ngelihat rupa,
Allah itu nggak ngelihat fisik, tapi yang Allah lihat hati. Wa'malikum, dan amal-amal yang kita lakukan. Amalan kita gimana? Allah nggak ngeliat fisik, karena kalau patokan penghuni surga hanya tentang fisik, kalau good looking, ya ini penghuni surga. Wah, kita yang tidak good looking ya repot hadirin. Nanti yang masuk surga orang-orang yang Eropa sana yang menurut orang good looking. Kalau kita, wah repot. Tapi kan standar penghuni surga bukan itu. Standar penghuni surga takwa. Good looking itu bonus. Good looking tidak lebih baik daripada good rekening. Ibu-ibu pilih good looking, tidak good rekening, atau good looking dan good rekening? Yang pertama atau yang kedua? Dua. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, pilih yang pertama atau dua? Coba dua kirim. Tulis kolom komentar, pilih yang mana? Pertama good looking tapi tidak good rekening, yang kedua good looking plus good rekening juga. Nih kan komentarnya dua. Kenapa hadirin? Karena salah satunya good rekening yang bisa merubah menjadi good looking, itu juga bisa. Tapi bukan itu maksudnya. Mau tentang good looking, mau tentang good rekening, intinya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Yang Allah lihat bukan itu dulu. Yang Allah lihat hati. Hatinya gimana? Attitude-nya, akhlaknya baik enggak? Kita hadirin baik atau enggak? Sebisa mungkin baik, pelan-pelan hadirin, pelan-pelan kita juga selalu berusaha jadi lebih baik. Kita lanjut. Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah golongan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Maksudnya kafir sudah beriman itu apa? Jadi kata para ulama, mereka ini tipe yang mempermainkan dalam keimanan gitu, suka main-main gitu tentang keimanan, nggak sungguh-sungguh beriman. Jadi beriman jatuh, iman jatuh, dia main-main gitu. Kalau tobat tuh bukan tobat yang natek gitu. Ya walaupun kita sama taunya ya, kalau jatuh emang nggak boleh tobat lagi Ustadz? Boleh nggak apa-apa. Kalau dijatuh lagi, tobat lagi, karena mukmin muslim tukang tobat. Tapi ya mbok jangan jatuh terus. Bangkitlah. Masa maunya berbuat keliru terus, berbuat dosa terus, berbuat alpat terus, berbuat silap terus? Ya kita dulunya banyak dosa, sampai sekarang ya masih banyak dosa. Tapi ampunan Allah kan lebih luas. Kita cepat-cepat taubat itu harus. Kalau udah taubat janji tidak ulangi. Jangan tobat sambel itu maksudnya katanya pedes, colek lagi sambelnya, pedes, colek lagi sambelnya. Kayak gitu. Tobat sambel adalah tobat, saya janji besok saya nggak akan ulangi lagi. Minta maaf lagi. Orang tuh bosen juga kali hadirin. Manusia tuh bosen juga kali denger maafnya kita hadirin. Maaf ya, salah lagi, maaf ya. Cuma satu yang nggak bosen. Siapa satu itu? Allah nggak bosen dengar kata ya Allah ampuni aku, istighfar. Ya Allah saya bertobat, taubat. Udah sekarang teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, gimana caranya Ustadz saya mau tobat? Gimana caranya Ustadz? Saya nggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Caranya gampang.
kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, beliau itu 4. Coba kalau mau tobat lakukan 4 ini. Ini aja. Dah. Insya Allah tobatnya diterima Allah, diberkahi Allah. 4 cara tobat yang disebut tobat nasuha itu, lakukan yang pertama, tinggalkan dosa itu. Yang kedua, isi hari dengan amal solih. 3, sesali perbuatan itu. 4, berjanji untuk tidak ulangi. 4 karakter kalau tobat kita diterima sama Allah. Yang pertama, kita meninggalkan dosa itu. Yang kedua, janji tidak ulangi. 3, kita sangat menyesali. Dan yang keempat, mengisi hari-hari pasca taubat dengan amal sholih. Kalau 4 ini ada di kita, tobat kita insya Allah sudah Allah terima. Karena kita mengamalkan ciri-cirinya yang disebut Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin beliau. Itu disebut dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat. Sampai ada istilah, tobatmu kapan? Mau tobat kapan? Nanti nunggu tua. Ya kalau nyampe. Kalau nggak sampai, kitanya yang repot. Tobat itu bagusnya kapan, Ustaz? Hari apa? Bulan berapa? Jam berapa? Tobat itu bagusnya sekarang. Sesegera. Tobat. Jangan nunggu sampai nanti tua, hadirin. Umur kita mah belum tentu nyampe. Illalladzina tabu. Orang-orang yang tobat itu dapat privilege. Dihapus dosanya, dimaafkan kesalahannya, digugurkan kekeliruannya. Orang-orang tobat itu dapat privilege banyak, hadirin. Nggak ada dosa yang nggak diampuni. Ustaz, tapi dulu saya tuh, aduh, yang penting jamaah sekarang ngaji ya. Ustaz, saya dulu tuh begini. Udah, yang penting sekarang jamaah ngaji. Udah, tobat, ngaji. Habis itu tobat, ngaji. Habis itu tobat, ngaji. Udah, itu aja. Tapi saya dulu pelaku riba, tapi saya dulu durhaka orang tua, saya pernah membunuh, saya pernah begini sama perempuan, sama begitu sama laki-laki, pernah berbuat yang aneh-aneh, pernah berbuat yang macam-macam. Udah, tutup. Udah terjadi, mau apa hadirin? Emang kita bisa mengubah yang telah terjadi di masa lalu? Tidak bisa. Yang bisa kita rubah, dah sekarang taubat. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, taubat. Jangan nunggu-nunggu. Nanti Ustadz ya, tunggu ntar kalau umur saya mah kira-kira 80 lah, saya taubat. Ya kalau nyampe hadirin. Kalau nggak nyampe kan kitanya yang repot. Jangan khawatir, jangan ngerasa juga nggak pantas diampuni sama Allah. Jangan, nggak boleh ngerasa nggak saya mah nggak pantas nih dapat ampunan Allah. Jangan, pantas. Saya nggak pantas dapat ampunan Allah. Pantas. Tapi saya pendosa banget Ustadz. Malam-malam ABCXZ. Udah. Nggak apa-apa. Udah terjadi mah ya udah hadirin. Bukan nggak apa-apa berbuat dosanya, tapi ya udah terjadi, udah. Sekarang tutup lembar yang lama, buka lembaran baru. Mau ngapain kita menatap lama-lama kepada hal yang lama? Mau ngapain? Masa lalu bisa dirubah atau tidak? Masa lalu yang telah terjadi di zaman itu bisa kita rubah atau tidak? Tidak bisa. Yang bisa kita rubah tuh sekarang ini. Kita dulu pernah ngapain aja 2010 nggak bisa dirubah. 2011, 2012, 13, 15, 18, 2020, 2000 hatta hari yang berlalu. Kemarin hari Senin bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Ya udah sekarang bisanya apa? Tutup, buka lagi lembar yang baru.
Jangan kita jadi orang yang kafir sesudah beriman. Karena dia kafir murtad. Iman murtad, iman lagi murtad lagi, mempermainkan gitu. Jangan hadirin, jangan. Saya mohon dengan sangat ya hadirin, nggak boleh ada di antara kita ini. Saya mohon dengan sangat. Saya mohon dengan sangat memohon. Nggak boleh ada di antara Anda yang merasa tidak pantas diampuni Allah. Nggak boleh. Saya mohon dengan sangat, jangan ada di antara kita yang merasa tidak dapat ampunan Allah. Nggak boleh. Kullu ummati mu'afan. Nabi saja memberi angin segar, kabar gembira. Tenang, semua umatku itu dimaafkan. Kenapa kitanya malah minder? Kan Nabi memotivasi, ayo kamu tuh dimaafkan, ayo kamu tuh diampuni, ayo jangan takut berbuat dosa. Udah masa lalu udah. Kullu ummati mu'afan. Semua umatku, kata Nabi, dimaafkan. Illal mujahirun. Kecuali kalau kamu. Illal mujahirun, kecuali kalau kamu terang-terangan berbuat dosa. Nah ini baru level yang tidak dimaafkan tuh kalau pede dengan kekeliruannya. Tapi kalau kita sudah mentobati, janji tidak ulangi, sangat menyesali, dan kita mengisi hari-hari dengan kebaikan, jangan khawatir. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayangnya Allah di atas segala-galanya. Ibu punya anak, anaknya tiba-tiba terjerat narkoba, secara hati ngenes. Tapi kalau anak kita habis kena narkoba tetap mau pulang ke rumah, ibu terima nggak kira-kira? Terima kan? Ya Allah, nang bu piye-piye kamu nih ya anakku. Sekecewa apapun ibu sama anaknya, tetap aja anaknya anak kita. Mereka pulang ke kita, diterima apa enggak? Pasti diterima. Ibu normal ya diterima, kecuali mungkin yang sudah lain cerita itu ya. Kamu udah tidak saya anggap sebagai anak saya. Waduh, ini pengecualian. Tapi selama hatinya masih ada, mau anak laki-lakinya bandel sebandel apapun, seorang ibu tuh pasti nerima anak laki-laki itu pulang, hadirin. Itu ibu loh. Sekarang gimana kalau Allah? Senakal apapun hamba, diterima pulang nggak sama Allah? Diterima pulang. Jangan khawatir. Bahkan ada ayatnya masyhur, Az-Zumar ayat 53. Untuk siapapun yang hampir putus asa, kayaknya nggak dapat ampunan Allah, dia harus dengar ayat ini. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku sayang, kamu udah pernah melampaui batas ya? Kamu pernah berbuat yang aneh-aneh ya? Dosa besar pernah kamu lakukan? La taqnatu mir rahmatillah. Walaupun sebandel apapun kamu, senakal apapun kamu, walau kamu melampaui batas, jangan kamu ragu jemput rahmatku. La taqnatu, jangan putus asa mir rahmatillah, dalam menjemput rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena aku Allah, maksudnya karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan khawatir. Jangan ada lagi yang merasa, duh kayaknya udah terlalu jauh saya main nih, nggak bakal diampuni nih. Enggak, tetap diampuni kalau tobat mah. Tetap dimaafkan kalau bertobat. Ayo pulang ke Allah, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Mau nunggu kapan pulang ke Allah? Yang di dalam negeri Indonesia ataupun yang di luar negeri, mau pulang kapan ke Allah? Udah jauh kita keluar negeri. Di luar negeri berbuat yang aneh-aneh,
Mau pulangnya ke Allah kapan? Udah jauh kita lintas pulau, di luar pulau malah berbuat yang aneh-aneh. Mau pulang kapan ke Allah hadirin? Memang kita nggak malu apa Allah ngasih makan, ngasih minum, ngasih nafas, ngasih rezeki, kitanya masih berbuat yang aneh-aneh. Emang kita nggak malu ya hadirin? Ayolah pulang ke Allah jemaah. Manusia nolak saya Ustadz, ya kan manusia, Allah kan enggak. Manusia tutup kunci pintu rumahnya buat saya Ustadz, menutup rumahnya buat saya, kan manusia, Allah mah enggak. Manusia nggak ada lagi yang mau deket-deket sama saya setelah saya jatuh Ustadz, saya difitnah dengan fitnah yang keji, manusia mempercayai, ya kan manusia, Allah mah kan enggak. Lagi manusia hadirin, sejahat-jahatnya manusia ngeklaim lisannya itu pedih, dia nggak akan berdampak apapun kalau Allah sayang sama kita mah. Tapi manusia muji-muji dielulukan, Masya Allah, luar biasa, orang ini ABCXYZ. Manusia mengeluh-elukan, memuji, membanjiri kolom komentar dengan pujian apa segala. Ya kalau Allah benci, ya kan yang punya langit dan bumi Allah, yang punya surga neraka juga siapa? Allah. Jadi kita masuk surga bukan karena komentar manusia. Kita masuk surga karena Allah rahmati. Maka kejar rahmat Allah. Rahmat Allah itu ahakku ayyurduh, lebih berhak untuk dijemput. Yang tadi loh ayat yang 62. Orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Apa ciri munafik? Mereka menyuruh berbuat mungkar, mencegah perbuatan ma'ruf. Mereka menggenggamkan tangannya kikir. Nah, mohon maaf harus dengar hadirin. Ini ciri munafik. Ciri munafik ayat 67 coba diperhatikan 9.267. Ciri-ciri munafik di ayat 67 At-Taubah. Berapa ciri-cirinya? Ada beberapa. Apa ciri-cirinya? Yuk kita lihat. 4 ciri orang munafik. 4 ciri orang munafik berdasar At-Taubah ayat 67. Ini 4 ciri munafik. 4 ciri orang munafik berdasarkan At-Taubah ayat 67. Yang pertama, ciri orang munafik, mereka adalah orang yang ya'muruna bil mungkar, mengajak kepada yang mungkar, wa yanhauna, dan mereka mencegah anil ma'ruf. Maka yang kedua ciri orang munafik adalah mereka orang yang suka mencegah dari yang baik. Ciri yang ketiga, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka terhadap harta terlalu menggenggam. Artinya ciri orang munafik salah satunya adalah pelit, kikir. Hati-hati hadirin ya. Gara-gara pelit kita tercap sebagai orang munafik, pelit, kikir. Terus yang keempat, nasullah fanasiyahum, orang munafik itu melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Ini 4 ciri orang munafik di ayat 67 Quran surah At-Taubah. Nomor 3 ini paling ngeri. Apa nomor 3 tadi? Kikir. Allah berfirman, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka kalau terhadap harta tuh gini banget. Lepaskan kemelekatan, buka daripada telapak tangan, biar nanti Allah datangkan yang lebih baru, lebih baik, lebih berkah, lebih berlimpah. Tapi syaratnya kita harus lepaskan dulu, harus ngasih dulu. Ternyata ciri-ciri munafik selain yang kemarin, idza haddatsa kadzab wa idza tumina khan wa idza wa'ada akhlaf, janji ingkar, amanah khianat, berbicara banyak dusta. Itu tuh sebagian. Ada ciri-ciri munafik lainnya, yaitu diantaranya kikir, pelit. Jangan jadi orang yang pelit. Orang pelit kira-kira seneng gak sama orang pelit? Enggak. Orang pelit aja gak seneng sama orang pelit.
Padahal dianya pelit. Orang pelit nggak senang sama orang pelit, padahal dianya mah pelit. Jadi yang loman, ya gimana Ustadz, lawang saya terbatas. Gak apa-apa, yang terbatas ya menikmati semampunya. Saya bisanya ngasih tempe kemul Ustadz, ya udah Bu, saya ada 2 tempe kemul, satunya buat jenengan, monggo. Apalagi sekarang hari Arafah, nanti kan kita buka puasa. Masjid Maaf menyiapkan insya Allah menu buka puasa spesial. Ada lauk-lauknya spesial, udah disiapkan, kapasitas 200-250 orang. Tapi kan jamaah pengen dapat pahala puasa Arafah, betul atau betul? Karena pengen nanti datang bawalah raketang martabak, gorengan. Ya kalau nggak bawa apa-apa gimana Ustaz? Nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti saya cuma modal cabai ya Ustaz, di rumah tuh lagi panen cabai. Cabainya dibawa sini, taruh buat temen ini makan martabak atau gorengan. Biar kita panen pahala puasa Arafah. Jadi kita ini harus pinter-pinter cari amal salih. Saya membuka puasakan, monggo buka puasakan semampunya. Yang jelas orang mukmin tidak pelit, yang pelit orang munafik. Mukmin orangnya royal, tidak pelit, gampang berbagi, berderma, memberi itu senang gitu. Ngasih senang banget. Saya mau kasih rahasia dari Nabi. Oh ya, kalau dari Nabi bukan rahasia, tapi ini maksudnya rahasia umum. Ini rahasia umum dari Nabi supaya rezeki kita tuh makin bertambah dan makin bertambah. Ternyata ada rahasianya. Apa rahasianya? Kata Nabi SAW, "Ma naqasat malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad." Harta kita itu tidak akan berkurang karena kita sedekahkan. Justru bukan berkurang, tapi bertambah dan makin bertambah. Jadi ini kuncinya ternyata dari Nabi. Mau kian barokah, harta mau kian berlimpah, rezeki mau kian bertambah, jawabannya sedekah. Semampunya, 500 rupiah, 1000 rupiah, 10.000 ataupun selainnya, senyamannya. Itu tips dari Nabi supaya tambah rezeki. Akhir, Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka bagi mereka, dan Allah melaknat mereka dan mereka akan dapat azab yang kekal. Waliyadzubillahi min dzalik. Jangan jadi orang yang tadi-tadilah hadirin, yang disebut melupakan Allah, mencegah berbuat baik, malah nyuruh pada yang buruk. Yuk, bismillah bareng-bareng jadi yang lebih baik. Saya yang berbicara juga tetap mohon didoakan biar istiqomah, biar tetap bisa ngaji, ikhlas, tulus. Soalan ikhlas kita yang paling tahu. Ayo terus kita perbaharui niat. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Hadirin, semua terundang hadir. Yang menonton di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook juga diundang hadir. Bila mana dekat, mau merapat, silahkan. Sore ini kita insya Allah akan ada sedikit ngaji sambil nunggu buka puasa Arafah. Nanti buka puasa di sini. Kalau makanan sudah disiapkan, nasi biryani aman terkendali. Tenang jemaah, enaklah insya Allah. Terus adapun peritilan-peritilan yang lain juga sudah disiapkan. Tapi kalau hadirin datang mau ngirim martabak, ngirim minum, ngirim apa klepon atau apapun, tetap boleh. Langsung di drop, nanti biar dinikmati oleh semua.
Pahala puasa Arafah tuh kayak gimana Ustadz? Kata Nabi, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Maka puasa Arafah. Kapan puasanya? Hari ini. Aduh, tadi saya kok nggak sahur Ustadz. Lanjut, nggak apa-apa. Belum minum toh? Belum. Lanjut. Nanti di tengah jalan kunang-kunang mau meninggal gitu. Ya udah buka. Kalau di tengah jalan kunang-kunang mau meninggal, buka udah jamaah. Jangan sampai meninggal kan. Terus lagi yang namanya puasa Arafah, Nabi itu ya bilang, as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa itu doanya mustajab sampai buka. Jadi hadirin tuh nggak usah nunggu nanti ba'da asar baru berdoa, jelang buka baru berdoa. Enggak. Sekarang ini hadirin lagi puasa, berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mustajab. Doanya mustajab. Jadi harus banyak doa. Jangan nggak banyak doa. Doanya mustajab kok, mustajab. Dan kalau Allah beri taufik, minta tolong minta sama Allah supaya diundang haji jemaah. Minta ya. Mintanya itu jangan dunia mulu. Ya Allah mobil, ya Allah rumah, ya Allah handphone, ya Allah tas, ya Allah ini. Udahlah. Dunia udah cukup hadirin. Yang penting bangun sehat kan? Sehat nggak? Bisa ada buat makan hari ini? Ada. Bisa ada tempat tinggal yang buat berteduh? Ada. Ya udah, itu puncak-puncaknya nikmat. Udah hadirin. Udah. Kalau kamu hari ini sehat, ada makan buat hari ini. Hari ini loh, bukan besok loh. Hari ini aja bisa makan aja. Ada tempat buat berteduh. Maka kamu sudah kaya. Gitu kan kata para alim. Kita ini udah kaya. Dan jangan bosan untuk terus ngaji jemaah. Ngaji gini menyambung sanad. Ya kan? Sanadnya nanti tersambung kepada Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan. Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan lanjut sampai kepada gurunya. Kenapa harus bersanad ngaji? Ya karena Nabi SAW, ya karena Abdullah bin Mubarak pernah bilang, ad-dinu al-isnadu minad-din. Sanad ini bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Ya kalau nggak dengan sanad, nanti semua orang bisa berbicara seenaknya sendiri. Maka teruslah nyambung. Tapi kan saya bukan pondok Ustadz. Nyambung sama yang pernah mondok. Nyambung hadirin. Biar kita nih terus bersambungan. Karena al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Kita mungkin bukan mondok, tapi alhamdulillah muncul kesadaran mulai ngaji. Jangan tinggalin ngaji. Insya Allah banyak barokahnya kalau kita ngaji. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Titip salam buat keluarga di rumah. Saya mohon izin kalau jamaah nanti bertamu pas alhamdulillah ketemu, alhamdulillah. Kalau belum ketemu ya qadarullah, mungkin lagi safar atau mungkin lagi sedang ada kegiatan sehingga belum bisa bertemu. Tapi ala kulli hal matur nuwun sangat yang silaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan kalaulah belum ketemu nanti bisa silaturahmi di lain waktu. Besok kita sholat Id. Persiapkan baju terbaik, persiapkan sejadah yang wangi, yang bagus. Kita besok sholat Id. Nanti motongnya kapan Ustadz? Berarti hari ini hari apa? Selasa. Rabu sholat Id. Kamis nyembelih. Oke hadirin, Kamisnya kita nyembelih, bawa barang-barang semuanya, yang pisau kulit dan semuanya dibawa semuanya. Terus hadirin kalau ada yang mau ikut membersamai kebaikan bisa scan QR sebelah sini, termasuk mau menitipkan untuk puasa Arafah, mau membuka puasakan puasa Arafah, bisa scan QR sebelah sini, kemudian dikonfirmasi ke tim admin.
0812 1025 0812 1025. Biar apa? Biar di note sama admin. Oh, ini untuk puasa Arafah dan keperluan yang menyertainya. Oh, nanti ini buat A, buat B, buat C. Kalau bangun gedung, membersami pembangunan gedung bisa juga. Kemana Ustadz? Kalau membersami gedung, untuk gedung penghafal Quran ke Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Santrinya per tahun ini alhamdulillah 104 orang per tahun ini. Mohon doanya, mudah-mudahan tambah barokah insya Allah. Doakan kami istiqomah meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana mu'minin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, sayangi beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Berikan kami takdir terbaik ya Allah. Berikan kami kehidupan yang baik ya Allah. Berikan kami kebahagiaan terbaik ya Rahman. Jadikan hidup kami hidup yang manfaat untuk umat. Engkau muliakan, Engkau bahagiakan, Engkau perbaiki setiap hari demi hari yang berlaku agar kami meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikan husnul khatimah sebaik-baik bagaimana cara kami wafat, dan izinkan kami semua selalu nanti berjumpa kembali di syurga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat-sehat hadirin. Tetap pokoknya ngaji, mau gimana pun pokoknya ngaji, nyambung sanad. Falaulal isnad walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Nanti kalau kita nggak ngaji, orang bisa bicara seenak diri, maka kita harus ngaji. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hadirin, kalau ada yang masih mau mengirim hewan kurban, hadirin nanti bisa hubungi 0812 1025 0812 1025. Sehat selalu hadirin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.